Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaisar Rahmawan dari Prodi Teknik Komputer Universitas Syah Kuala. Oke, jadi di video ini saya akan menjelaskan sebuah proyek pemrograman itu eh, tugas pemrograman ya. Konteksnya yaitu di sini ada sebuah perkebunan seluas 100 hektar ditanamkan nilam secara berbaris. Dan jarak antar baris itu adalah 2 meter. Dan jarak antara tanaman itu eh antara tanaman nilam dalam satu baris itu adalah 1,5 meter. Setiap tanaman akan dipasangi 10 jenis sensor untuk memantau perkembangannya. Nah, di sini diminta untuk menarik data dari tiap-tiap tanaman, menyimpannya dan menampilkan dalam berbagai bentuk format. Selanjutnya instruksinya yaitu di sini ada tanaman. Setiap tanaman itu akan diberikan identifier yang unik atau itu semuanya tidak ada duplikasi. Lalu identifier ini bertipe integer dan diberi nama ID tree. Ada maksimum jumlah tanaman dalam database. Kemudian untuk sensor di sini setiap tanaman akan ditempatkan 10 jenis sensor yang berbeda. Setiap jenis sensor itu dapat dibedakan dengan identifier sensor type. Karena setiap tanaman itu memiliki satu jenis sensor, maka setiap sensor yang dapat dibedakan dengan kombinasi dua identifier, pertama ID tree dan sensor tipe. Dengan kata lain, identifier unik ini untuk setiap sensor adalah kombinasi dari kedua identifier tersebut. Nah, jadi ada jenis-jenis yang terpasang itu ada pertama air temperature dengan kode tipe 0, ada air humidity 1, rainfall 2, UV level 3, dan soil temperature ada di tipe 4, humidity ada di 5, soil ini pH tanah 6, N level 7, P level 8, dan K level 9. Lalu di sini untuk API-nya untuk mengambil data dari sensor telah ada gateway IoT dengan API khusus. Dengan kata lain, setiap aplikasi itu dapat membaca data untuk setiap sensor yang ada dengan memanggil API yang ada. Itu URL API itu adalah belajar Python di Unsia dengan format API seperti ini. Ada sensor ya, read npm. Nah, npm ini menggunakan npm sendiri dan ID tree adalah ID dari tanaman harus integer. Kemudian sensor tipe jenis sensor yang mau diambil datanya. Nah, di sini ada fitur minimal yaitu ID tanaman, informan ID tanaman minimal ada ID tanaman dan koordinat lokasi tanaman, latitude dan longitude-nya. Oke, selanjutnya di sini ada menu tekstual itu seperti ini ya. Yang pertama ada kelola pohon, kemudian ada tiga submenunya yaitu tambah, hapus, dan kembali. Kemudian untuk dua ada tarik data, lalu tiga ini menampilkan eh, format gitu ya. Dalam format di sini saya membuatnya dengan grafik. Jadi ada submenu juga ditampilkan ini. Yang pertama ada satu sensor satu pohon, kemudian ada semua sensor satu pohon, satu sensor semua pohon, dan semua sensor semua pohon. Lalu yang terakhir itu adalah keluar. Oke, langsung saja masuk ke kode penjelasan code. Di sini ada yang pertama itu sudah pasti mengimpor library-library yang diperlukan seperti SQLite, request, matplotlib, dan datetime. Nah, selanjutnya di sini ada variabel npm di mana sudah disimpan ini adalah npm saya sendiri. Kemudian API URL-nya. Kemudian ada database path. Di sini yang saya beri nama adalah database perkebunan. Dengan max plan yang sudah dikalkulasi tadi yaitu 333.333. Dan ada 10 sensor tipe. Yang pertama 0, 1, 2, 3 sampai 0 sampai 9
dengan masing-masing apa ini namanya satuannya, dengan satuannya seperti air temperature dengan derajat Celcius. Nah, langsung saja masuk ke kelas pertama. IoT app ini adalah aplikasi yang sebagai intinya gitu lah. Inti aplikasi terdapat dalam kelas IoT. Saat objek dari kelas dibuat itu akan otomatis menginisialisasikan koneksi langsung ke database-nya. Nah, di sini ada yang pertama definisi init sebagai konstruktor menginisialisasi koneksi database dan table. Selanjutnya ada di sini database membuat table database jika belum ada. Lalu di sini ada execute ya untuk create table if not exist tree, dan jika tidak exist sensor data. Oke, selanjutnya ada definisi fungsi registered mengecek apakah ID tree itu sudah terdaftar di dalam database-nya sendiri. Selanjutnya adalah get plant count. Ini mendapatkan jumlah tanaman yang saat ini telah terdaftar. Oke. Selanjutnya definisi fungsi tambah tanaman. Di sini menambah tanaman baru ke sistem dan mengambil data sensor awalnya. Di sini kan kalau ada kapasitas maksimum tanaman sudah tercapai, maka akan false. Dan jika sudah terregister tanaman ID-nya, maka ya false juga. Ini akan gagal ketika tanaman ID atau ID tree-nya sudah terdaftar. Lalu di sini ada percobaan yang dilakukan di tambah tanaman, yaitu dengan mengeprint tanaman ID, latitude longitude-nya berhasil ditambahkan. Terus memulai pengambilan data sensor dan sebagainya ya sampai selesai. Selanjutnya di sini ada definisi fungsi hapus tanaman ya, sama aja seperti tadi, ada ini ya, ada tambah, hapus. Menghapus tanaman dan data sensor terkait dari sistem. Jika sudah jika gagal tanaman dengan ID tidak ditemukan, maka return kembalikan false. Oke. Sini ada definisi fungsi parse raw when. Ini mengubah format timestamp dari API ke format standar ISO. Tapi di sini peringatan gagal parsing timestamp. Oke, langsung ini adalah definisi fungsi dari fetch and store. Ini mengambil satu data sensor dari API dan dia itu akan menyimpan ke database. Sini ada baca URL, API URL dengan npm, ID tree dan sensor tipe. Nah, kemudian ada fungsi tarik semua data tanaman yang terdaftar. Di sini itu akan menarik data sensor terbaru untuk semua tanaman yang terdaftar di sistem. Jadi dia akan menarik dari API ya. Kemudian ada fungsi get data for plot. Ini untuk helper internal untuk menjalankan query dan mengambil data-data pentingnya. Selanjutnya ada plot data, ini sebagai internal untuk membuat dan menampilkan grafik dari matplotlib. Kemudian lanjut ada data satu tanaman satu sensor, ini yang merupakan submenu tadi, yang menampilkan data grafik untuk satu sensor pada satu tanaman saja dalam rentang waktu tertentu. Kemudian ada data satu tanaman. Di sini menampilkan data grafik untuk semua sensor, tapi hanya pada satu tanaman saja. Selanjutnya ada data satu sensor. Di sini
menampilkan data grafik rata-rata satu sensor untuk semua tanaman. Oke, selanjutnya ada data semua. Di sini adalah menampilkan data grafik rata-rata semua sensor untuk semua tanaman. Nah, kemudian diakhiri dengan close, menutup koneksi database. Ini ada get integer input, minta input integer dari pengguna dengan validasi. Kemudian ada get float input, date time, dan sensor tipe input. Nah, masuk ke menu kelola ya. Menu yang akan tampil waktu menu yang akan tampil submenunya. Sini ada kelola pohon. Di dalam kelola pohon ini submenu-submenu yang terdapat di dalamnya adalah pertama tambah pohon, hapus pohon, dan kembali ke menu utama. Di sini akan diminta ID tanaman. Kemudian latitude dan longitude-nya di sini akan diberi contoh ya. Kemudian yang choice B-nya itu adalah hapus pohon dari sistem. Akan mencari input ID tanaman yang akan dihapus. Kemudian C untuk balik kembali ke menu utama. Lalu di sini ada menu tampilkan data, di mana menampilkan dan mengelola submenu untuk menampilkan data sensor. Nah, sama juga di sini ada beberapa submenu. Yang pertama ada satu sensor satu pohon, semua sensor satu pohon, satu sensor semua pohon, semua sensor semua pohon, dan terakhir yaitu kembali ke menu utama. Sama aja di sini ada choice juga. Nah, selanjutnya di sini ada main application loop. Di sini loop utama untuk menu aplikasi. Ada menu utama yang pertama itu adalah kelola pohon, yang dimana isinya tadi adalah penambahan, penghapusan, dan kembali. Kemudian ada tarik data yang terbaru dari semua pohon dari API-nya. Kemudian ada penampilan data sensor, yaitu berbentuk grafik. Ini yang satu pohon satu sensor tadi. Oke, yang terakhir kemudian ada keluar aplikasi. Seperti itu. Nah, ini adalah interruptnya, keyboard interrupt. Aplikasi dihentikan. Ini jika terjadi error ya. Error kritis tidak tertangani pada level aplikasi. Oke, langsung saja masuk ke outputnya. Yang pertama akan ditampilkan yaitu ini. Selamat datang di aplikasi monitoring. Ada menu utama, satu kelola pohon, kemudian tarik data terbaru dari semua pohon, kemudian tampilkan data sensor keluar aplikasi. Nah, di sini saya memilih proses penarikan data untuk semua tanaman yang terdaftar. Maka proses yang akan dilakukan ada ini. Pertama, menarik data. Oh ya, sebelum itu saya sudah mengelola pohon. Di situ saya sudah menambahkan ID pohon yaitu 10, ID tree ya 10 dengan latitude dan longitude-nya. Kemudian setelah itu sudah terdaftar di sini, maka saya bisa tarik data dari pohon-pohon yang sudah terdaftar. Dan di sini ada data untuk air temperatur. Sukses diambil data air temperatur untuk tanaman ID 10 pada tanggal dan waktu, dan nilai temperaturnya berhasil diambil atau diperbarui. Dan juga untuk humidity, untuk rainfall, UV level, soil temperature, dan lain-lain. Proses selesai menarik data untuk tanaman ID 10. Proses penarikan semua data sensor selesai. Setelah selesai, di sini saya uh, memilih tampilkan data sensor grafik untuk mengecek bagaimana tampilannya. Nah, maka akan ditampilkan submenu dengan beberapa pilihan. Di sini ada satu sensor, satu pohon. Ya, saya memilih satu sensor dan satu pohon. Nah, kemudian diminta input masukkan rentang waktu untuk data yang ditampilkan. Nah, saya akan masukkan ya yang ini.
karena sukses diambil terakhir itu pada waktu sekian dan tanggal sekian. Dan ya, jenis sensor tersedia saya memilih yang air temperature. Nah, ini adalah grafik tampilan air temperature di tanaman ID10 dengan periode tanggal 2025 bulan 5 tanggal 29 sampai 2025 bulan 5 tanggal 30. Ini adalah eh, grafik tampilan dari air temperature derajat Celcius. Nah, di sini sebagai penutup saya kembali ke menu utama. Nah, sudah. Oke, sekian dari penjelasan kode pemrograman project ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.